Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Purwati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1 A8, koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, mengabaikan perasaan dan kemampuan serta bakat anak. Semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, kurang memperhatikan ide dan gagasan anak, serta pendidikan budi pekerti hanya ditekankan pada mapel PAI dan PKN. Saya berpikir bahwa guru harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. Murid harus mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai perencanaan guru tanpa diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan dan keinginannya, baik itu tentang topik pembelajaran, metode, atau kegiatan yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. Selain itu, saya juga mengharuskan semua murid untuk mengerjakan tugas yang sudah saya rencanakan. Selama ini, saya juga selalu membuat peraturan-peraturan yang diperlakukan di kelas tanpa melibatkan peserta didik dalam menyusun aturannya. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya jadi tahu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa. Di antaranya, pendidikan yang menuntun, sistem among pendidikan, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, serta budaya lokal sebagai penguat karakter anak. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya. Perubahan pemikiran diantaranya, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Setiap anak mempunyai karakter yang unik. Pembelajaran berpusat pada anak, menghargai perasaan dan karakter serta kemampuan anak, serta semua pelajaran diintegrasikan dengan budi pekerti. Perubahan perilaku yang saya alami yaitu saya akan mengemas pembelajaran yang menarik sehingga memacu semangat belajar anak, memberikan kebebasan anak dalam mengerjakan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya, memberikan teladan yang baik dalam penanaman budi pekerti dan mengintegrasikan dengan budaya lokal yang ada, menerapkan sistem pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jadi tahu apa itu pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti anak. Melakukan pembelajaran tanpa memperhatikan perasaan anak, kemampuan, dan juga bakatnya akan menjadikannya tidak nyaman di sekolah. Guru harus mampu menuntun anak sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak. Selain itu, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga jadi tahu sistem among pendidikan. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh anak, baik dari perkataan sampai perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi anak dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik dengan sistem among pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadjo Mangunkarso, dan Tutuwuri Handaya. Saya juga jadi tahu apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Yang terakhir, saya juga jadi tahu bahwa budaya lokal sebagai penguat karakter anak. Apalagi kota Kebumen memiliki banyak kebudayaan seperti suran, gugur gunung, ebek, kuda lumping, tari cepetan, jamuran, hadroh, rebana, dan lain-lain. Kearifan budaya di Kebumen ini sangat relevan
relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Saya akan memperkenalkan budaya-budaya ini kepada anak-anak sebagai pelestarian budaya sekaligus menanamkan karakter yang terkandung di dalamnya. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, hal yang akan saya terapkan agar sesuai dengan pemikiran KHD ini adalah saya akan merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, dan kreatif. Saya juga akan menjadi guru yang menuntun, memperhatikan kodrat anak, menginspirasi, dan mengutamakan budi pekerti. Setelah mempelajari modul ini, saya harus merubah cara berpikir saya sebagai seorang guru sesuai dengan filosofi pendidikan menurut KHD. Dalam memimpin pembelajaran di kelas, termasuk menebalkan laku murid dan menuntun kekuatan kodrat murid, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Saya akan berusaha menuntun murid, bukan menuntut murid, serta mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman baru bagi anak didik, agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, saya implementasikan dalam pembelajaran diantaranya melalui pembiasaan, yaitu dengan salam, senyum, sapa, menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan. Pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu sesuai ide gagasan anak tanpa paksaan dan menyenangkan. Dengan mengimplementasikan dalam jadwal piket, di mana melatih anak bertanggung jawab, disiplin, dan kebersamaan. Selain itu, juga saya implementasikan dalam kegiatan Jumat Sehat, Jumat Mengaji, dan Jumat Berbagi. Di sini, anak-anak akan terbiasa dengan nilai gotong royong, menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan, serta peduli sosial. Dan yang terakhir, saya implementasikan dalam permainan tradisional, di mana pelestarian budaya lokal ini akan mampu menumbuhkan kebersamaan dan memelihara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam permainan tersebut. Demikian tugas modul 1.1A8, koneksi antara materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.